Korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling mengerikan, sebab korupsi merugikan banyak orang, merugikan masyarakat, merugikan negara, dan membuat sengsara seluruh masyarakat. Di Indonesia, korupsi tidak asing lagi. Hampir setiap hari kita mendengar berita kasus korupsi, mulai dari korupsi kecil hingga korupsi besar. Kita tidak sedang membahas kasus-kasus korupsi di Indonesia, sebab ada banyak banget kasus korupsi di Indonesia. Bahkan mantan Ketua DPR Indonesia, Bapak Setia Novanto, juga sedang menekam di penjara karena kasus korupsi. Pada video kali ini kita akan membahas 5 negara dengan hukuman terbaik untuk para koruptor. Yang pastinya Indonesia nggak termasuk, karena koruptor di Indonesia masih bisa cengengesan setelah diciduk KPK. Masih bisa tidur nyenyak di penjara mewah, bahkan masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Lalu apa saja hukuman untuk para koruptor yang ada di luar negeri? Negara pertama yang memberikan hukuman berat untuk para koruptor adalah China atau Tiongkok. Tiongkok menerapkan eksekusi mati bagi para penjahat yang mencuri uang negara. Eksekusi mati tersebut dilakukan secara rahasia, sehingga sulit untuk menghitung data pasti jumlah koruptor yang telah dieksekusi. Dilansir dari BBC, pada waktu 3 tahun hingga 2016, tercatat Tiongkok telah mengeksekusi mati lebih dari 1 juta pejabat atas tindakan korupsi. Para pejabat koruptor tersebut tidak akan menunggu giliran untuk dieksekusi, namun akan dilakukan sesegera mungkin atau diberi penangguhan selama 2 tahun. Presiden Tiongkok saat ini, Xi Jinping, berkomitmen untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Coba di Indonesia juga seperti ini ya guys. Yang kedua ada negara Korea Utara. Korea Utara juga cukup tersembunyi dalam menerapkan eksekusi mati bagi para pelaku korupsi. Kerahasiaan hukuman mati ini dikabarkan meningkat sejak Korea Utara berada di bawah pimpinan Kim Jong-un. Kasus yang paling kontroversial di Korea Utara sendiri yaitu eksekusi mati terhadap paman Kim Jong-un sendiri, Chang Song-taek, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan rencana kudeta. Tercatat pada tahun 2015 ada sekitar 50 orang pejabat yang telah dieksekusi mati di Korea Utara. Yang ketiga adalah Jepang. Hukuman bagi para pelaku korupsi di Jepang memang bukanlah eksekusi mati oleh negaranya. Tetapi kebanyakan para pelaku korupsi tersebut lebih memilih untuk bunuh diri. Di Jepang, para pelaku korupsi diperlakukan seperti terpidana lain yang diganjar hukuman hingga maksimal 7 tahun. Selain hukuman penjara yang memang terbilang ringan tersebut, para koruptor ini juga diganjar dengan sanksi sosial. Para pelaku korupsi akan dipandang sebagai orang hina dan diacuhkan, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. Budaya malu yang tinggi di Jepang membuat masyarakat Jepang melihat tindakan korupsi sebagai hal yang memalukan. Yang keempat adalah Arab Saudi. Arab Saudi menerapkan hukuman pancung bagi para pelaku korupsi. Mereka diperlakukan seperti pencuri yang memang telah mencuri uang negara. Mereka dianggap telah mengambil harta yang bukan miliknya. Yang kelima adalah Jerman. Hukuman mengembalikan harta korupsi dan penjara seumur hidup cukup efektif dalam memberantas korupsi di Jerman. Hukuman ini telah dinilai setimpal dengan bukti minimnya pejabat yang berani melakukan tindak korupsi di negara tersebut. Nah, itulah 5 negara dengan hukuman korupsi terbaik. Bagaimana dengan Indonesia? Kayaknya Indonesia perlu memberikan hukuman yang berat untuk para koruptor, agar para koruptor tersebut jera dan tidak akan melakukan korupsi lagi. Jangan lupa sukai Mozaik Karib, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Jangan lupa juga di-share video ini ya guys, agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih.